Ya, pemirsa, kita awali informasi pada pagi ini dari kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 10 rumah terbakar dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan toko kusen kayu dan satu mobil pick-up yang terparkir di dalamnya. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Menurut pemilik bangunan tersebut, api berasal dari bagian atas bangunan dan merambat ke bagian dinding triplek yang mudah terbakar. Diduga karena apa korsleting listrik? Mungkin Pak, Itu cepat ngerembet Pak di itu dinding-dindingnya saya lihat tadi ada. Soalnya kan di dindingnya triplek. Oh, dinding triplek. Itu ada apa aja Pak yang hangus Pak? Mobil satu Pak. Ya, yang lain-lain semuanya yang ada di dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Depok diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 3 bangunan yang terdiri dari 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga di Jalan BT Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting dari tiang listrik yang tepat berada di depan toko elektronik. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan sedikitnya 3 bangunan di Jalan Betet, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang. Mencegah meluasnya kebakaran, petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Jakarta Barat serta warga setempat berupaya melakukan proses pemadaman. Munculnya kobaran api diduga terjadi karena korsleting dari sebuah tiang listrik yang berada tepat di depan toko elektronik. Akibatnya 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga ludes terbakar. 3 bangunan. Rumah, toko berasal dari warga, dari pihak rumah itu dari faktor listrik. Di dekat mana Pak? Ini di belakangnya di sini Pak. 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 10 rumah terbakar dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menyambar hingga menghanguskan 10 rumah warga. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Awal sih tahu dari mana korsleting listrik katanya sih. Listrik. Ini yang bakar apa aja Bang? Rumah kontrakan. Rumah pribadi. Tadi awal mulanya yang Abang tahu gimana? Gua nggak terlalu gede aja, apinya saya kurang tahu juga dari mana. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Juru bicara tim Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam
penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya. Dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM tuh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan guru besar dan sivitas akademika dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan juga Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi digelar sebagai bentuk keprihatinan karena di masa pemerintahan Jokowi banyak terjadi penyimpangan dalam pemilu. Petisi untuk Jokowi disampaikan oleh puluhan guru besar, pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi pemerintahan Jokowi belakangan ini. Para sivitas akademika UII menuntut Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan berhenti melakukan politisasi bantuan sosial serta meminta Capres, Cawapres, dan tim ses mundur dari jabatan mereka. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, melainkan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa 2 pekan jelang pelaksanaan pemilu. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Petisi juga disampaikan sejumlah sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni UGM Yogyakarta. Menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo, mereka menilai banyaknya terjadi penyimpangan selama masa pemerintahan Jokowi. Lewat petisi Bulak Sumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru
Konstitusi. Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, Heru Trijoko, iNews melaporkan.